bukain. Tapi ada orang Farisi. Saya Filipi Paulus orang Farisi. 3:5. Pasal 3 ayat 5. Maaf. Pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3, 4. Di surat pada Keadaan. Sama ayat 6-nya lah. Aku orang Farisi. Ya, itu kata Paulus. Gimana sih? Tapi kayaknya nggak pernah di-preach di gereja ya soal-soal kayak gini ya. Iya. Di-preach di gereja saya kayaknya cuman ayat-ayat yang ya baik-baik aja gitu. Yesus udah bilang nih, celaka lu orang Farisi lu. Celaka. Paulus orang Farisi. Terus aku udah kenapa diikutin? Demikianlah memang kebiasaan orang-orang yang niatnya jelek dan tujuannya hanya untuk menyesatkan, seperti Donditan dalam video itu yang mencoba mengutip Filipi 3 ayat 5-6. Dalam teks itu memang Rasul Paulus mengakui dirinya sebagai seorang Farisi mengenai pendiriannya terhadap Taurat, tetapi itu ada konteks yang sesungguhnya. Dan di sanalah Donditan memasukkan gaya kekanak-kanakannya, gaya infantilnya untuk memelintir dan menyesatkan maksud dari teks dengan mengatakan, dalam teks ini Paulus saja mengakui dirinya sebagai orang Farisi, lalu Yesus itu mencekal orang Farisi dengan menyatakan celakalah orang Farisi. Kenapa diikuti? Inilah gaya Donditan untuk menyesatkan, dan itu sangat jelek. Nah, saudara-saudara terkasih, teks ini sebenarnya ada konteks yang sebenarnya. Bisa dilihat dalam Filipi 3 ayat 4-9. Di sana Rasul Paulus mencoba membandingkan dirinya, hidupnya sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Sebelum mengenal Kristus, ya Paulus itu mengaku dengan terbuka bahwa dia sangat percaya dengan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, status, kehormatan, dan bahkan dengan statusnya sebagai seorang Farisi yang mencoba menekankan pelaksanaan yang ketat tentang aturan-aturan terhadap orang lain, namun mereka tidak melakukannya. Itulah kemunafikan yang dicekal oleh Yesus. Dan setelah mengenal Kristus, dia tidak mau tinggal dalam semangat yang lama itu. Dia mau memperbaharui diri, dia mau bertobat dan mau mengikuti Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, bukan terhadap hal-hal yang duniawi itu. Nah, itu ya konteks yang sebenarnya. Maka dalam konteks yang sesungguhnya, Rasul Paulus dengan jelas mengakui bahwa segala sesuatu yang dipercayainya sebelumnya, yang dianggapnya menjadi untung baginya, ya setelah mengenal Kristus, Tuhan yang benar, itu semua dianggapnya merugikan. Karena Kristuslah yang menjadi tumpuan hidupnya, yang menjadi sumber keselamatannya. Itulah konteks yang benar yang mau dinyatakan dalam ungkapan Rasul Paulus ini. Semoga Tuhan memberkati dan tidak terpancing oleh logika infantil kekanak-kanakan dan semangat penyesatan oleh Donditan. Tuhan memberkati.